Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu yang tadinya hutang dibalik Allah Subhanahu wa taala menjadi piutang atau menjadi harta kekayaan. Amin. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, sampai ke anak cucu. Ya kan? Karena banyak orang yang kaya untuk diri sendiri, anaknya nggak kebagian, cucunya apalagi. Mudah-mudahan kita tidak, ya, karena banyak orang yang berkah seperti itu banyak. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada malam hari ini ya saya masih ditemani oleh gestar saya yang banyak orang bilang cantik ya. Semoga tidak bosan ya. Iya, semoga tidak bosan ya. Ya. Cuma Jadi saya tadi bilang katanya kayak tai cicak. Kenapa tai cicak ini hitam ini putih? Kampret. Gue bilang guys, nggak apa-apa lah ya. Berarti kayak seperti perjanjian di atas notaris, hitam di atas putih. Ngeri kali. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar dapur bila pusaka dengan ukuran yang kecil, Mbak Melati Keraton. Dan kemarin di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan, pusaka itu ada 4. Yang ukuran di atas 40 cm ikunya corok, ya. Yang di bawah 40 cm sampai di atas 30 cm ikunya garis normal. Di bawah 30 cm ikunya patrem. Di bawah 20 cm ikunya keris jimatan. Kali ini kita akan membabar ini ikutnya keris dapur jimatan atau tidak, dan ini keris istimewa. Kenapa ini keris istimewa? Karena keris ini jelas istimewa. Ini keris jelas istimewa dan arahnya jelas satu tujuan. Silakan ambil Mbak Melati biar bisa ini belajar. Kali ini saya yang ini ya. Yang lolos pusaka. Oke. Ini silakan. Nanti dulu dibabar dulu warongkonya. Oh iya. Oke, dikasih unjuk ke sana. Kebalik sayang. Kebalik sayang. Mbak Melati. Benar ya? Benar gini. Bukan. Ya? Gini. Ke atas dong. Oh, begini. Gitu. Oke, itu adalah warongkonya Gayaman Ngayogyakarta Wondo Taman, sahabat Pusaka Jawa. Wondo itu jenis, handle-nya pun sama, handle jejeran, jeder Wondo Taman juga. Oke, ini mendaknya adalah mendak kendit, ya. Kemudian ini pendoknya, sahabat Pusaka Jawa, ini namanya pendok. Pendok ini penutup warongko ya, penutup gandar, ini bagian ini gandar. Ini pendoknya pendok lamen, sahabat bunton. Ya, pendok bunton lamen lawasan, dan ini ori. Sahabat Pusaka Jawa, bawaannya masih ori. Kulehe kalau orang sudah bilang kucel. Ya, kalau orang Jawa bilang apa kucel? Kucel itu ya berantakan. Ya, bisa berantakan. Saya pinggangnya lagi sakit, sahabat Pusaka. Kalau saya perut saya tambah gede, ini nyerangnya ke pinggang. Perut saya tambah gendut banget. Ini berat saya tambah naik. Kok jadi curhat ya? Bahagia. Curhat masalah badan, nggak apa-apa. Ya? Asal jangan body shaming aja, sahabat Pusaka Jawa ke saya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, silakan Mbak Melati Keraton dibuka gilanya. Ya, dicentrikan dulu ya. Sini sayang. Iya, situ. Ya, Mbak Melati. Iya, cetek. Oke, gini ya bukannya ya. Nah, ke atas. Sini kan.
Bukan dicium. Jadi begini. Di sini nih. Nah, terus ke samping sini. Ada duit. Ini mau dicium. Gini ya. Oke ya. Nah, silakan dikedepankan. Kerisnya berbilah lurus, kemudian pipih, kemudian gandiknya lugas atau polos memakai pejetan. Itu saja itu adalah keris dapur Mahesa Lajer atau Kebo Lajer. Oke ya. Iya. Tahu Mahesa? Mahesa artinya kerbau. Atau Lajer itu lurus. Ya, kebo yang lurus. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas tentang panjang bilahnya. Silakan Mbak Melati ukur. Ini ikutnya jimatankah atau patremkah atau apa? Biar kalau mau ukur dari gonjo ya, dari bawah. Oke. Berapa panjangnya? Ini hanya 17 cm. Nah, 17 cm lebih beberapa mili ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini sebetulnya kalau kita hitung berarti ikutnya 17 cm. masih ikut karena patrem biasanya jimatan antara 15 cm, tapi ini juga termasuk, ada yang mengatakan tanggung, bilah tanggung seperti ini, ada yang bilang mengatakan patrem, ada yang mengatakan jimatan, dua-duanya masih bisa masuk. Ya, tapi intinya ini ketika dimasukkan ke tas simple, tidak terlalu besar, bisa ya. Masih bisa. Tas pinggang bisa ya. Artinya buat teman jalan masih masuk lah. Oke, satu jengkal. Nggak ada sampai 1 jengkal kan? Iya. Jadi ini ikutnya jimatan lah. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ciri-ciri dari keris Kebo Lajer tadi, gandiknya itu lebih tinggi daripada keris pada umumnya dikedepankan. Ini yang namanya gandik. Gandiknya ini lebih tinggi, biasanya 2 kali lipat dari gandik normal. Ini lebih ke atas. Oke ya, nah itu seperti itu. Coba Mbak Melati keraton, bilahnya diamati, ada yang beda atau tidak? Coba diamati di. Bilah itu nih. Iya. Iya, berbeda. Apa tuh? Ininya ya. Apa? Kenapa? Coba diamati secara seksama. Berbedanya saya pengen tahu. Nah, seperti apa? Bergelombang. Iya, bergelombang. Itu besinya. ini adalah pejetan. Dipejet dulu, konon katanya pakai tangan begini. Oh iya, seperti Jempol. bentuk Jempol ditekan ya. Ini ditekan ya. adalah Kebo Lajer picitan atau pejetan. Kalau orang Malaysia, Melayu bilang keris picitan, dipencet. Dulu orang dulu pakainya dipencet. Ada yang bilang dipalu, ada yang bilang, tapi nanti kita bahas lah di season berikutnya. Oke. Jadi ini adalah jenisnya Kebo Lajer ya, pejetan. Ini istimewa. Karena kenapa istimewa? Ini dibikin hanya untuk diambil tuahnya saja. Karena buat senjata kira-kira mungkin enggak? Enggak ya. Enggak. Ini lebih diambil sisi doanya saja. Bener enggak? Dan kerisnya bagus, utuh, sepuh. Ini yang namanya tus. Tangguh, utuh, sepuh. Disingkat tus. Utuhnya jelas utuh. Utuh ya. Sepuhnya jelas sepuh. Jadi Tangguhnya nanti kita kira-kira tak sengguh, kira-kira tak estimasi kerajaan mana. Kita bisa ketahui, ya. Iya. Oke, Mbak Melati, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya Mbak Melati kasih unjuk. Pucukan bilah ini. Ini. Nah, begitu. Pucukan bilahnya itu ikutnya adalah Anggabah Kopong. Ada pucukan bilah Ngudub Gambir, Anggabah Kopong, ada Nyujen, ada Ambututumo, ada Nugi Pinetet, ada Ngumyang. 6. Anggabah Kopong ciri-cirinya itu seperti huruf U. Jadi tumpul. Tumpul ya. Ya kan? Tumpul kan? Tumpul ya. Oke, kalau Ngudub Gambir agak sedikit runcing. Nah, ini Anggabah Kopong. Kemudian kita kasih unjuk kepada pejetannya. Pejetan atau belumbangan itu ada di sini, sahabat Pusaka Jawa. Ini pejetan atau belumbangannya adalah adeg bata karena tinggi. Ya, karena pejetan ada 2, adeg bata dan bata rubuh. Jadi posisi begini. Kalau bata rubuh begini, kalau adeg bata begini. Kalau tampilan adeg bata berarti biasanya keris itu akan berpenampilan gagah. Perawakannya gagah lah ya.
Kemudian kita lihat dari gonjonya, silakan dikedepankan Mbak Melati Keraton. Gonjonya ini istimewa. Gonjonya adalah gonjo iras. Gonjo kan pada umumnya, kita kasih unjuk Mbak Melati Keraton. Gonjo iras adalah gonjo yang menyatu dengan bilah. Ini menyatu dengan bilah tidak. Ini hanya dibatasi oleh garis saja, di garis doang. Kalau ini tidak. Ini gonjo nih. Nah, kalau yang ini pasangan. Kalau yang ini cuma digaris aja untuk menandakan antara bilah dengan gonjo. Ini gonjonya iras. Biasanya untuk dapur keris-keris yang sangat sepuh itu gonjonya adalah gonjo iras. Dan kelebihan gonjo iras itu tidak mudah rusak. Kalau yang gonjo sambungan seperti cincin dimasukkan, ini kan seperti cincin dimasukkan. Kalau dibentuk namanya bentuk rabi. Rabi itu nikah, bojo kawin, melebusi ya, seperti itu. Nah, itu wis ngertilah ya, Mbak Melati ya. Seperti itu. Nah, ini adalah gonjonya gonjo iras. Sekarang kita babar tentang pamore, Mbak Melati. Coba kasih unjuk ke depan bolak-balik. Pamornya dengan bentuk bulatan-bulatan ya. Kemudian ada jarak sekitar 1 cm ya. Kemudian di bulatan-bulatan itu biasanya itu ada beberapa garis di balik Mbak Melati. Itu adalah pamor bendo segodo. Pamor bendo segodo tergolong pamor yang banyak dicari oleh banyak orang ya. Pamor bendo segodo tergolong pamor yang tidak pemilih. Kalau pamor tidak pemilih berarti gimana? Bisa untuk semua. Udah pinter. Semua orang bisa memilikinya, Mbak Melati. Dan pamor bendo segodo itu biasanya dicari oleh para pedagang. Kenapa dicari para pedagang? Karena tuahnya memudahkan atau memperlancar dalam mencari rezeki. Doa dan harapannya dari sang empu untuk mudah mencari rezeki dengan lambang pamor bendo segodo. Pamor bendo segodonya bagus, sahabat Pusaka Jawa. Tak kedepankan ya, cukup bagus, jelas ya. Nah, jelas kan? Nah, dan ini bentuknya juga pejetannya terlihat ya, tuh kan, bentuk pejetan tangannya, gelombangnya. Kalau dari atas ke sini kan kelihatan seperti luk. Ini namanya luk sinandi. Kalau dari sini pejetan, tapi kalau kita lihat dari sini ke depan sini, ini kerisnya seperti ngeluk, tapi ini namanya luk sinandi, luk yang sama. Ya, jadi belajar tosan aji ketika kita semakin jeli, semakin teliti akan semakin senang. Ketika kita semakin teliti, semakin paham pada bilah pusaka, orang lain tidak tahu, ini ternyata keris yang sangat langka, kita bisa memilikinya. Walaupun orang nggak tahu, setelah dijelaskan, oh ternyata keris lumayan ya. Oke, jadi ini pamor bendo segodo, pamor tidak memilih dan tuahnya untuk kerezekian, agar memperlancar dan mempermudah mencari rezeki. Biasanya banyak dicari oleh para pedagang maupun pemutar modal. Pemutar modal sekarang apa? Orang main saham atau bagaimana? Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Kalau main saham itu kebanyakan orang boncos. Asal jangan ngerenten aja ya, muter modalnya ya. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna filosofi dari dapur keris lurus ya, Mbak Melati, ini kan lurus ya. Itu adalah agar si pemilik dapur keris lurus ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Ini lurus, kerisnya lurus, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya orang itu ketika diterpa satu masalah, dia tetap bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, diteguhkan hatinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya pun tetap kuat. Jadi ketika dihantam satu masalah, dia tidak kabur-kabur ke hal-hal yang negatif, baik secara agama maupun secara negara. Jadi orang harus paham, saya punya keris lurus nih. Ketika diterpa satu masalah, saya harus lari ke yang negatif. Jangan, nggak pas dengan yang saya pegang, saya punya pegangan. Ya, jadi ketika punya keris, hendaknya Anda memahami makna filosofi. Oke, sekarang kita bahas tentang
dapurnya, nama dapurnya adalah dapur Mahesa Lajer atau Kebo Lajer. Kebo tahu kebo? Kerbau. Kerbau. Saya mau tanya, kerbau mempunyai karakter bagaimana? Ayo. Iya, Karakternya rajin. Terus? Iya, yang tahu rajin. Oke, kerbau itu benar. Ulet. Badannya kuat. Di segala musim tetap kerja. Pokoknya patuh. Karena kerbau kan ditarik hidungnya sudah nurut, dibawa kemana aja tetap patuh. Tidak banyak protes, lebih banyak bekerja. Ya, kemudian mempunyai kekuatan jasmani dan rohani dia mental. Hendaknya manusia yang mempunyai dapur Kebo Lajer mempunyai karakter seperti kerbau. Tidak mudah mengeluh, lebih banyak bekerja, take action daripada nator. No action, talk only. Kalau ini ya kan? Nah ini lebih kepada ketika dia bekerja ataupun berusaha dengan sendiri itu tidak banyak ngomong ketika kita menghadapi satu masalah. Tetap dicari solusinya. Tetap ya kan? berusaha lah ya. Dicari solusinya. Problem solving. Bahasanya problem solving. Bagaimana kita memecahkan satu masalah. Jadi diharapkan seperti itu. Kemudian ada yang beranggapan atau beropini bahwasanya Kebo Lajer itu dulu banyak dipegang oleh para petani. Saya tidak akan menyalahkan, tapi saya juga tidak akan membenarkan. Karena dulu para pangreh projo itu para pejabat kalau sekarang melatih keraton. Jadi kalau dulu kan kerja mengabdi pada keraton, namanya pangreh projo. Kalau sekarang berbentuk negara berarti pejabat. Entah itu camat, entah itu lurah, entah bupati, pegangannya ini Kebo Lajer. Kenapa? Karena Kebo Lajer sendiri diyakini oleh para leluhur kita itu dapat menghalau hama tanaman, menghalau penyakit ternak kan punya penyakit, dan kemudian dapat menyuburkan tanaman. Seorang bupati pasti menginginkan daerah wilayahnya tidak paceklik. Benar tidak? Kan dulu mayoritas adalah agraris kan, bercocok tanam, kemudian beternak. Makanya mereka minta ke empu supaya dibikinkan pusaka yang bisa mengayomi untuk wilayahnya, tidak cuma untuk keluarganya sendiri. Nah ini dapur Kebo Lajer ini saya yakinkan memang ya petani juga membutuhkan karena hubungannya dengan tanaman. Petani juga kadang ada yang punya ternak, makanya wajar mempunyai dapur Kebo Lajer. Tapi jangan salah, Kebo Lajer juga dipegang oleh para pejabat pada saat itu, yaitu kelasnya bupati, camat, lurah, bahkan lebih jauh. Karena untuk mengayomi, umpamanya ketika dia ditunjuk oleh seorang raja memegang satu wilayah, setelah dipegang satu wilayah ternyata paceklik, apa tidak malu? Kemudian kalau dulu kan ada namanya upeti kepada kerajaan. Kalau upetinya kurang, hutang enggak? Kan seperti itu. Nah makanya jangan sampai salah sahabat Pusaka Jawa. Orang yang punya dapur keris ini adalah kerisnya, maaf ya, rakyat jelata. Oh salah. Anda dolane kurang atau maca bukunya kurang akeh. Literaturnya harus diperbanyak. Karena dulu kemarin ada yang tahun-tahun yang lalu bilang, ada YouTuber mengatakan ini kerisnya rakyat. Cuman saya tidak mau komentar karena dia keilmuannya sampai ke situ. Biar nanti waktu yang akan membuktikan, saya akan menjelaskan lewat YouTube saya. Tidak saya langsung nyerang ke dia. Karena tidak fair, kecuali dia menunjuk dengan nama saya, langsung saya jelaskan. Dan saya akan jelaskan di buku ini ada, keterangannya di buku ini ada. Jadi ketika mau jidal, mau debat kan harus tahu referensinya dari mana kamu. Iya. Ya seperti itu. Nah harus jelas ya. Harus jelas. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang tadi sudah bahas ya makna filosofi dari Kebo Lajer, yaitu tadi tuah dan angsarnya sudah tahu untuk kemakmuran ya, untuk menghalau tanaman, bibit penyakit tanaman, pokoknya jadi makmur lah seperti itu. Yang punya ternak pun dijauhkan dari penyakit ternaknya. Untuk kemakmuran. Untuk kemakmuran. Pamornya Bendo Segodo untuk memudahkan mencari rezeki. Sinkron, benar nggak? Sinkron ya. Terus kemudian dari situ sudah jelas tujuan dari sang empu. Tujuannya apa? Agar orang itu apa?
makmur secara materi. Bener nggak? Makanya ketika kita membaca satu pilah pusaka itu belum ditayuh loh, belum ditayuh. Kalau ditayuh kan dengan six sense, dengan indera keenam. Kalau ini kita dari makna filosofi sudah ketahuan, pamornya melambangkan benda segodo untuk kerezekian, dapurnya kepulajer, ya kan? Lebih ke arah untuk kemakmuran tuahnya, ya kan? Nah sekarang kita bahas tentang besinya. Besinya ini hitam kehijauan dan nyamber lilen. Ini adalah besi pulosani, seperti hijau batu asih, ya. Besi pulosani kelihatan nggak? Iya kelihatan. Besi pulosani cocok untuk dibuat untuk pusaka. Tuah atau angsarnya adalah untuk kerezekian dan juga kederajatan. Jadi dari pamor, dari dapur, dari bahan besi sama, agar kita menjadi makmur secara ekonomi. Ya tadi untuk kederajatan juga kan, dan juga tuahnya juga tulus. Seperti itu. Nah sekarang kita bahas tentang tangguhnya. Tak sengguh, tak kira-kira tangguhnya apa. Kita lihat pasikutannya kaku. Ya pasikutannya kaku, kemudian besinya cenderung kering, keputihan, agak keputihan nggak? Besinya semu putih nggak? Pamornya gaji, tahu gaji? Enggak. Seperti gaji yang dibasok, bener nggak coba lihat? Oh gaji ya. Iya gaji. Lemak ya. Ya lemak, oke lemak. Ya kan? Ya kan? Itu cenderung kering dan keputih-putihan. Pemunculan pamornya tidak direncanakan. Menancapnya pamor pada bilah pandes tapi juga halus. Coba diraba halus tidak? Bilahnya diraba. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Asal jangan keseringan. Halus ya. Oke. Menancapnya pada pamor bila pandes dan juga halus. Gandiknya panjang dan miring. Coba ini gandik. Panjang dan miring. Miring nggak? Ini ya? Ya. Panjang dan miring kan? Iya. Karena ada kebo yang tidak miring seperti itu. Gandiknya ada yang lurus tegak. Ini kan miring. Kemudian sirah cicaknya lonjong dan memanjang, ditujukan ke bawah. Sirah cicak digonjol dibalik. Gini ya. Oh sirah cicak. Ini sirah cicak. Seperti kepalanya cicak. Lonjong dan memanjang. Ini adalah tangguhnya Pajajaran. Pajajaran ada di kerajaan jauh wilayah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Mungkin ada yang bilang di Bogor. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, Pajajaran mempunyai empu yang sangat banyak, ya, yang sangat masyhur. Mungkin yang terkenal ada sampai 14 yang, tapi saya bisa menyebutkan mungkin tidak bisa semuanya, atau mungkin kemutane ya. Pertama adalah ada Empu Sombro. Empu Sombro adalah empu yang perempuan. Empu Sombro itu perempuan. Ya. Empu Sombro mempunyai keahlian itu nyepunya wewadi. Wewadi itu apa ya? Ditaruh dikepit di kemaluannya gini. Orang dulu sakti-sakti. Masa sih mas? Oh nggak bisa. Masa sih mas kok bisa begitu? Kok masa dulu tahun 2001 saya belajar dengan orang Yogyakarta, nyepuh pusaka dibakar sampai panas tak jilatin. Itu kerisnya sudah panas membara, ditempelin ke sini langsung kebakar, ditempelin ke plastik langsung tembus. Ini tak jilatin doang. Makanya saya percaya kalau ada orang tua begitu, karena saya pernah seperti itu. Tapi kalau nimbok sombro lebih ekstrim lagi, ditaruh di kemaluannya, dikepit gitu, perempuan di gini. Agak linu ya kalau perempuan. Ngeri-ngeri sedap. Kalau perempuan zaman sekarang mungkin ya agak linu ya. Mantela metong lah. Ya itu ada empu nimbok sombro, kemudian ada sangga bumi, kemudian ada empu welang dengan karyanya kukuhan 3 ya. Kemudian ada empu manca atau monco 4. Kemudian ada empu pagelen, ada empu keleng, ada empu kekep, ya. Juga ada empu dewayani, juga ada empu andaya, dan juga ada empu angga. Banyak sahabat pusaka Jawa. Ada empu kanaka dengan dengan hasil karyanya itu kalut. Kemudian ada empu kejatsari. Totalnya ada 14 sahabat pusaka Jawa, ya. Jadi empu itu banyak sekali, dan
empu-empu yang lumayan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu adalah empu yang berpindah dari Pajajaran ke Mojopahit. Karena pada saat itu Pajajaran dikalahkan oleh Mojopahit pada saat perang Bubat. Kemudian setelah kalah, secara strategi politik dari Gajah Mada memerintahkan untuk Pajajaran dilarang memproduksi senjata kecuali untuk pertanian. Makanya wilayah Jawa Barat tidak pernah terdengar dari dulu sampai sekarang kekurangan pangan, karena mereka fokus pada ketahanan pangan. Tapi untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah yang kerajaannya sering ekspansi untuk memperluas wilayahnya, pasti ada salah satu kekuasaannya atau wilayahnya yang kekurangan pangan. Karena ketika ekspansi kan dibutuhkan banyak panganan, tenaga orang, pasti ada yang terbengkalai. Gitu. Nah, Pajajaran, kemudian empu-empu Pajajaran karena tidak ada pekerjaan, mereka berpindah seperti Empu Manca, ada Empu Kuwung, Empu Keleng, Nimbok Sombro, Empu Anjani pindah ke sana. Itu Nimbok Sombro, Empu Manca, kemudian Empu Kuwung itu satu saudara, ayah, anak, turun-turun. Pindahlah ke Tuban, ke Majapahit, melahirkan dari Nimbok Sombro, ada punya anak Ki Gede Gunung Tawang yang dekat Semarang. Jadi empu-empu yang lumayan di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, di Kerajaan Majapahit maupun di Blambangan, itu termasuk kayak Empu Jigja, itu masih keturunan dari Empu Pajajaran. Ya, jadi ini melatih keraton ini Jawa Timur, Jawa keturunannya dari Jawa Timur. Jadi harus paham ya, jangan cuman ngaku-ngaku dok. Iya, saya pernah bapaknya di sini, tapi kalau ngomong Jawa ya berdekat-bedut, orang pintar secara karena Jawa. lahir dan besar di Sumatera. Oke, nggak apa-apa. Tapi harus sedikit-sedikit harus tahu. Oke, ya, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita rangkum makna filosofi keseluruhan dari dapur keris Jimatan Kebolajer dengan pamor Bendo Segodo. Diharapkan, besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik mempunyai jiwa yang tangguh, ya, entah jiwanya maupun fisiknya seperti kerbau. Banyak bekerja, tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut, baik dia sebagai pejabat maupun sebagai karyawan. Ketika dia menjabat sebagai pejabat, dia lebih banyak mengayomi. Kenapa mengayomi? Kerbau itu lebih banyak bekerja agar tanah yang dibajak dia menjadi bagus. Ketika ditanami, dia menjadi sukses. Ketika dia menjadi pekerja, dengan makna filosofi kerbau, dia yang penting bekerja. Ketika dia kerjanya rajin, pasti pimpinan akan menilai sendiri. Tidak banyak bekerja tapi banyak nuntut, gajinya naik, ditotok baik sisa. Nah, kalau kerbau kan tidak bekerja saja, nanti juga pimpinannya akhirnya menaikkan gajinya. Itu ya makna filosofi dari dapur kerbau. Ya, terus kemudian dengan pamor Bendo Segodo itu agar pemiliknya menjadi mudah mencari rezeki. Ketika terus dijauhkan dari segala macam kemelaratan, karena di sini simbolnya adalah kemakmuran. Ya, lambang kemakmuran. Jadi juga dia mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman karena lajer lurus. Jadi hablum minallahnya pun bagus, tidak cuman hablum minannas. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan Mbak melatih keraton? Enak nggak? Ternyata keris kalau dibabar panjang ya. Panjang dan banyak jenisnya, filosofinya juga berbeda-beda ya. Iya, berbeda lah. Tergantung dari siapa yang buat ya. Nah, kalau kita di ini kalau kita lihat dari Pasikutan jelas Pajajaran, ya kan? Jadi ini tangguhnya tangguh Pajajaran, estimasi. Tapi kita tetap memakai estimasi ya? Kira-kira, tidak bisa dipastikan karena tidak ada tahun penggarapannya, kecuali kalau kayak mobil ada tahun garapannya. Ini tangguh ini motor Supra peletnya biru hijau tahun sekian, seperti itu. Motor Grand
yang hijau berarti tahun 96. Kalau ini tahunnya ya belum. Tapi ini cuma kira-kira saja dari garapnya ini adalah dari besinya, pamornya ini adalah Tangguh Pajajaran. Biasanya Tangguh Pajajaran itu termasuk kerajaan yang lama. Itu bisa survive sekitar 400 atau 600 tahun. Lama loh. Mojopahit aja paling 200-an kalau nggak salah, nggak ada 200. Jadi Pajajaran hebat. Ya Pajajaran mungkin kalau orang bilang Pajajaran akhirnya terkenal dengan yang di belakang sini, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mempunyai putra dari Nimas Subanglarang itu 3. Pertama Rara Santang, pertama Cakrabuana atau Walang Sungsang. Yang kedua adalah Raden Kiang Santang. Kemudian yang ketiga adalah Rara Santang. Rara Santang naik haji ke Mekah dengan Cakrabuana, kemudian bertemu dengan Raja Mesir, keturunan Rasulullah, Sayyid, nikah dibawa ke Mesir. Dan dibawa ke Mesir, Rara Santang meninggal pun di Mesir. Mempunyai anak walad itu Caesar Hidayatullah, yaitu Sunan Kudus. Ya kakaknya Kiang Santang makamnya di Godog, makam Godog Garut. Ya, beliau min auliyaillah. Ketika berdakwah Kiang Santang itu jarang bercanda, senyum tapi ramah, sekali bercanda paling senyum gitu. Orangnya tenang, tidak pernah marah. Kiang Santang itu pakai Raden. Dia Raden, anaknya Raden Kiang Santang. Iya, kalau di sini nama Islamnya Raden Rohmat Suci. Di makam Godog. Jadi Pajajaran dan Siliwangi itu tidak cuma satu. Siliwangi yang terkenal yaitu Pamanah Rasa ini. Sri Baduga ini Pamanah Rasa yang terkenal ini. Jadi Prabu Siliwangi yang ini eranya Wali Songo. Islam lagi berkembangnya. Adapun perbedaan cerita silahkan. Tapi intinya kalau bicara Pajajaran pasti ingatnya kepada Prabu Siliwangi dengan maung bodasnya, dengan lodayanya. Ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Jangan lupa sahabat Pusaka Jawa, iklan yang ingin pusakanya agar tampil mempesona dan mempunyai energi, silakan pesan minyak Pusaka Jawa. Ada 3 varian aroma, yaitu gaharu, cendana, dan melati keraton seperti ini. Ya, itu ini bukan minyak biasa karena sudah diposter dengan tenaga dalam maupun bacaan, jadi double. Ya, siapa yang isi Mas? Yang isi saya sendiri. Jadi kenapa saya bicara jujur, saya yang isi sendiri karena barangkali ngaku-ngaku tidak. Kalau ngaku-ngaku silahkan dites, boleh. Ada yang bagian tukang bisa tenaga dalam, silahkan dites ada isinya atau tidak. Ya kan, seperti itu, kita fair saja. Ya, tapi apapun dioleskan kepada pusaka manapun, insya Allah tidak bertentangan atau berbenturan dengan energi pusaka tersebut. Karena yang saya bacakan dan yang saya isi adalah energinya untuk memposter, tidak untuk menghilangkan energi pada pusaka-pusaka yang sudah ada. Iya, seperti itu. Tidak ngilangin energi bawaan yang sudah ada di sini. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Enggak apa-apa. Enggak ada, masih. Oh ya, nanti insya Allah mulai minggu ini, malam minggu kita akan live streaming. Mudah-mudahan nanti live streamingnya adalah judulnya mungkin bincang-bincang mesra dengan para subscriber yang ingin menanyakan tentang pusaka. Silakan, jika saya bisa saya babar, saya jawab. Jika tidak, buat PR. Yang paling inti adalah untuk mendekatkan antara saya dengan subscriber saya, untuk saling menyapa, tidak cuma di WA saja. Seperti itu. Dulu saya pernah dengan Kilandak live streaming berapa kali dari Malaysia, tapi kan itu mereka lebih fokus karena ada Kilandak, fokus kepada tayuhan, isinya apa, kodamnya apa. Nah, tapi mungkin kalau saya dengan Kilandak, saya bahas ke sisi esotori, tadi sisi tua angsarnya dari makna filosofinya, seperti itu. Kemudian lebih ke antikannya, seperti itu.
Nah, kalau untuk dalaman nama khotam dan lain sebagainya, waktu itu Kilanda lebih fokus. Banyak yang menanya, kok Mas nggak collab seperti itu lagi? Saya bintang tamu saya itu ganti-ganti biar tidak bosan. Sekarang bintang tamu saya adalah melatih keraton, mudah-mudahan jadi seger. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Berapa menit itu?